Halo dulur-dulur semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kasus Christine Daguerre yang memang kasus ini masih berbuntut panjang, penyelidikannya masih terus berlanjut. Dari keluarga Christine Daguerre masih menuntut keadilan supaya terbuka seperti apa sebenarnya kematian dari atau meninggalnya dari Christine Daguerre. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan terbaru yang terjadi di Filipina. Jadi sebelumnya, seperti biasa, saya harap nontonnya jangan dipotong-potong agar tidak ada salah persepsi atau salah pemahaman dalam menyimpulkan video kali ini. Bagi kalian yang ingin berdiskusi, silahkan berdiskusi di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tahu perkembangan channel ini dan kedepannya kita akan membahas kasus ini sampai tuntas. Nah, jadi perkembangannya ini agak lama, saya uploadnya hampir 1 minggu karena kita masih menunggu dari kasusnya, penyelidikannya itu terus berlanjut. Kemarin berlanjutnya itu pada tanggal 3 Februari dan rencananya dari berita yang saya baca itu kasusnya juga terus berlanjut, penyelidikannya atau persidangannya masih tanggal 11 Februari. Jadi kalian yang masih penasaran dengan kasus ini harap bersabar ya karena penyelidikannya masih terus berlanjut. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama adalah tentang keluarga Christine Daguerre yang meminta tes DNA untuk memastikan bahwa organ-organ yang diperiksa oleh PNP Medico Legal itu adalah organ milik jenazah Christine Daguerre. Jadi ada kecurigaan dari keluarganya bahwa organ-organ tubuh yang diteliti oleh Medico Legal itu bukan dari Daguerre karena penyebab meninggal yang dirilis hasil otopsinya dari PNP Medico Legal seperti yang kita ketahui adalah karena kematian yang wajar. Jadi penyakit yang wajar, aneurisma aorta pecah. Tetapi dari keluarganya itu menghendaki untuk dites DNA agar lebih terbukti lagi apakah organ tersebut yang diteliti adalah organ dari almarhum Christine Daguerre. Keluarganya itu menuntut untuk tes DNA itu bukan tanpa alasan. Karena yang pertama kemarin kan di video sebelumnya itu dikatakan bahwa Christine Daguerre meninggal wajar dan jantungnya ini agak membesar atau tidak wajar seperti biasanya dan ada kejanggalan-kejanggalan lain seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Padahal dari keluarganya ini tidak meyakini bahwa seorang pramugari, ya kita tahu bahwa seorang pramugari yang terbang begitu tinggi dan sudah jam terbangnya itu sudah tinggi, mana mungkin mempunyai penyakit yang dideritanya itu kronis. Dan pada waktu itu harusnya kan sudah terdeteksi oleh maskapainya bahwa Daguerre ini sakit, jadi mungkin jangan bekerja terlebih dahulu. Logikanya kan seperti itu dari keluarganya. Nah, untuk mendukung dari tes DNA tersebut, dari keluarganya ini mendukung adanya penggalian kembali almarhum atau jenazah dari Christine Daguerre yang disemayamkan di General Santos City jika itu diperlukan untuk pemeriksaan DNA tersebut. Dari juru bicaranya bahkan mengatakan bahwa jika harus dites DNA di luar negeri, mereka itu siap melakukannya di luar negeri. Bahkan sampai segitunya, Lur. Hal itu supaya dari mereka itu bisa memastikan bahwa tidak ada lagi yang ditutupi. Nah, dari pengacaranya ini yang bernama Brick Reyes ini mengatakan bahwa laporan kantor laboratorium dari Kepolisian Nasional Filipina atau PNP ini yang hasilnya ini diatakan sebagai omong kosong. Nah, dikutip lagi bahwa mana mungkin seorang pramugari yang masih muda, berusia 23 tahun, yang terbang 30.000 kaki di atas 4 kali sehari atau jam terbangnya sudah tinggi, mempunyai penyakit yaitu tentang hipertensi kronis dan jantung yang mengalami pembengkakan atau jantungnya itu bobotnya bertambah. Dari Brick Reyes mengatakan seperti itu. Ya memang sangat tidak wajar ya. Jadi dikutip dari tes medis yang dilakukan oleh Philippine Airlines itu mengatakan bahwa jantung Daguerre ini normal dan dia tidak memiliki riwayat hipertensi atau penyakit darah tinggi yang seperti dikatakan otopsi di video sebelumnya. Silahkan yang bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton. Nah, kemarin ada tentang pemeriksaan histopatologi. Jadi berdasarkan pemeriksaan histopatologi itu pada bagian 18 organ Daguerre, Letnan Kolonel Polisi Joseph Palmer itu seorang dokter dan petugas mediko legal itu menyimpulkan bahwa Daguerre itu meninggal karena aneurisma aorta pecah.
berdasarkan tadi bagian dari 18 organ Dakhera yang diotopsi. Itu perkembangannya mengenai tes DNA yang akan dilakukan. Apakah nanti terjadi seperti itu, kita tunggu hasilnya dari kepolisian dan pihak berwenang Filipina. Dan juga dari pihak keluarga tadi kan menyampaikan bahwa jika siap untuk menggali kembali atau mengambil kembali jenazah Dakhera agar dalam tes DNA tersebut berjalan lancar. Bahkan mereka siap misalkan harus tes DNA di luar negeri atau di luar Filipina. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutannya seperti apa ya. Memang kasus ini ya kita tidak tahu, kita harus mencari informasi yang valid. Untuk itu memang agak lama berita update dari kasus ini. Nah, Brig Reyes atau pengacaranya dari Dakhera ini dari tadi kan menyangkal terus tentang otopsi yang pertama, juga tentang penemuan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh PNP atau Kepolisian Mediko Legal Filipina. Itu mereka juga tidak ingin berprasangka buruk dari kasus tersebut. Mereka itu hanya ingin atau bersikeras bahwa kejahatan itu dilakukan pada Christine Dakhera karena bukti yang menunjukkan tentang memar-memar dalam tubuh Dakhera itu menunjukkan bahwa Dakhera itu dirugikan atau Dakhera itu dilecehkan dan diperkosa sebelum meninggal. Dan pada saat jumpa pers dengan para wartawan itu, Ibu Dakhera dan pengacaranya itu menunjukkan foto-foto memar Dakhera yang menurut keluarga itu akan membuktikan bahwa Dakhera mengalami suatu bentuk kekerasan sebelum dia meninggal. Jadi fotonya itu seperti ini bentuk foto persnya, tapi saya tidak akan menunjukkan bagaimana memar-memarnya di mana karena itu walaupun sudah ditunjukkan oleh ibunya, ya kita tetap menghormati Christine Dakhera. Semoga dia tenang di alam sana. Dari tadi kita membahas tentang dari pihak keluarga yang menentang tentang hasil otopsi tersebut. Jadi hasil otopsi yang mengatakan bahwa kematian dari Dakhera ini wajar, ya membuat para terdakwa, yaitu tentang teman-teman Dakhera itu menjadi agak lega. Mereka itu agak lega. Mereka mengira kasus ini akan berakhir, padahal kasus ini akan terus berlanjut. Jadi dikutip dari De Guzman itu, dia berharap dari hasil otopsi itu mengakhiri segalanya. Jadi dia berharap kasus itu selesai karena katanya dari De Guzman ini para terdakwa ini sudah trauma dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada mereka ya. Kita juga tidak tahu apakah yang dituduhkan kepada mereka itu benar atau salah. Ya memang kasus ini masih dalam penyelidikan. Kalau misal memang mereka mengatakan yang sebenarnya kan kasus ini mungkin sudah selesai dari dahulu. Nah, kenapa dari para terdakwa ini sangat yakin kasus ini akan selesai? Karena laporan otopsi dari PNP Mediko Legal itu mengatakan bahwa meninggalnya dari Christine Dakhera ini karena penyebab yang wajar, aneurisma aorta pecah. Tetapi dari pihak ibu dan keluarganya, terutama ibunya ya perasaan ibu seperti apa ditinggal oleh putrinya, yang mengatakan bahwa dia tetap menderita karena keadaan masih sulit dipahami. Kita tahu bahwa memang sangat sulit dipahami dari kasus ini. Ibunya berdoa agar siapapun yang melakukan maksudnya kejahatan ini kepada Christine Dakhera akan terganggu oleh hati nuraninya. Ya kita tidak tahu. Semua itu kan kehendak dari ibunya. Semoga kasus ini cepat terselesaikan. Semoga dari pihak keluarga juga menemukan jalan keadilan untuk Christine Dakhera sehingga almarhum Christine Dakhera bisa tenang di alam sana. Nah, setelah tadi kan pada tanggal 3 itu ada penyampaian kontra affidavit. Jadi dari para responden atau para terdakwa ini akan menyampaikan apa sih yang mereka harapkan dalam kasus ini. Jadi pada Mike Santiago atau pengacara dari 5 responden itu mengatakan bahwa laporan mediko legal itu bukan opini atau pendapat semata yang dilakukan oleh para dokter, tetapi itu adalah temuan ilmiah atau hasil otopsi yang dilakukan secara ilmiah dalam laboratorium PNP Mediko Legal, dan tidak mungkin hasil tersebut dilakukan dengan cuma-cuma atau dengan kurang teliti karena mereka itu adalah
tenaga profesional yang sudah dilatih bahkan di luar negeri, dan alatnya pun dikatakan itu berasal dari luar negeri. Jadi tidak mungkin hasil otopsi itu merupakan opini atau pendapat-pendapat yang pembuktiannya itu masih dipertanyakan. Itu kata dari Mike Santiago. Nah, tetapi ini bertentangan dengan Dr. Raquel Fortune, itu dokter yang seorang ahli patologi forensik, mengatakan bahwa laporan dari PNP Medico Legal terbaru itu tidak masuk akal dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang meninggalnya Christine Daguerre ini. Jadi seorang ahli patologi yang mengkaji laporan tentang Christine Daguerre itu tidak yakin bahwa meninggalnya Christine Daguerre itu dengan wajar. Tetapi hasil otopsi mengatakan bahwa kematian dari Christine Daguerre itu wajar karena aneurisma aorta pecah. Nah, jadi perkembangannya baru seperti itu. Kita akan tetap melanjutkan untuk pembahasan kasus ini. Jadi sidang selanjutnya atau penyelidikan selanjutnya itu ditetapkan pada 11 Februari 2021. Itu katanya dari jaksa penuntut kota. Kita tunggu saja kelanjutannya bagaimana. Jadi sambil kalian menunggu kelanjutan dari kasus ini, silahkan ditonton video-video saya yang lainnya. Atau misalkan kalian mau request kasus tentang apapun, silahkan bisa di kolom komentar. Nanti kita akan membahasnya di serial lain waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.